Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah kami yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat ini. Saat di mana kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bukan karena kami undang Tuhan hadir, bukan karena perasaan kami mengatakan bahwa Tuhan hadir, tetapi karena iman kami sesuai dengan janji firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Bahwa Tuhan akan menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Bapa di surga, kami ingin terus menikmati hadirat-Mu. Kami sudah menyembah-Mu dengan puji-pujian dan doa. Dan kami ingin terus menikmati hadirat Tuhan ketika kami juga mendengarkan sabda Tuhan. Karena kami percaya hanya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kami mendapatkan kedamaian sejati, sukacita sejati, ketentraman, ketenangan yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh saat ini dipersiapkan untuk menerima benih firman Tuhan. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur yang siap menerima benih firman Tuhan. Berikan kepada kami sikap seperti seorang murid yang juga mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang Kau sudah utus untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasailah hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga apa yang disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Inilah doa kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Senang sekali bisa ada kesempatan bertatap muka dengan Bapak Ibu, saudara semuanya. Saya percaya ini sudah jadi kerinduan juga umat Tuhan di mana-mana, supaya kita bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan. Selama ini mungkin ya kita berapa tahun, ya 2 tahun lebih hanya bertemu melalui layar handphone atau layar laptop atau komputer. Terima kasih kepada Pendeta Randy juga yang sudah beri kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, yang sudah diberikan tema, yaitu tadi sudah dibacakan firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, itu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya tidak baca ulang dari perikop yang tadi sudah kita baca.
Perumpamaan ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang hidup yang harus dimiliki pengikut-pengikutnya dalam masa penantian kedatangannya yang kedua kali. Tidak tampil di monitor ya. Ya, jadi saya memang selalu kalau khotbah itu sudah lama sekali saya gunakan PowerPoint sebagai seperti alat peraga kalau Sunday School, supaya orang lebih bisa mengerti, memahami apa yang saya sampaikan, dan juga Bapak Ibu tidak usah harus lihat saya, tapi lihat langsung ke layar monitor supaya kita bisa ya lebih jelas, ya itu maksud saya ya. Nah, perumpamaan yang kita tadi baca itu adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang hidup yang harus dimiliki pengikut-pengikutnya dalam masa penantian kedatangannya yang kedua kali. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagu ataupun juga pernah nyanyikan lagu ini dulu zaman masih saya remaja ini. Ya. Nah, anak-anak muda yang sekarang mungkin lagunya nggak tahu. Ini lagu jadul. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Ya, artinya beri minyak padaku dalam lampu. Ya, beri minyak supaya aku menyala atau terbakar. Ya, sampai nanti ya Yesus datang kembali. Disebut di sini keep me burning till the break of day. Ya. Ini ada kaitannya dengan juga Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ya, pengarangnya ada 2 orang. Tidak perlu kita juga tahu siapa orang, yang penting pokoknya dia karang lagu ini sehubungan dengan juga dia ingin supaya jemaat Tuhan kita semua juga ya selalu terbakar, selalu menyala untuk menantikan kedatangan Tuhan. Yesus berjanji kepada pengikutnya bahwa ia akan datang kembali. Kita bisa baca dalam, mungkin sudah di-sharingkan, sudah dikhotbahkan di pasal 24 ya. Sebab sekarang sudah pasal 25. Yesus berjanji kepada pengikutnya bahwa ia akan datang kembali. Kalau dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang sudah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Juga ayat-ayat selanjutnya saya akan juga bacakan di sini, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Lalu juga dalam Lukas, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu Kisah Rasul pasal 1 10-11, yaitu ketika Yesus terangkat ke sorga, malaikat Tuhan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ayat-ayat Alkitab ini semuanya menjelaskan dan juga menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali sama seperti apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, bahwa dia akan datang kembali. Nah, apakah kita juga semua sebagai jemaat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu ada 2 jalan ya. Ya, 2 jalan. Jalannya apa itu? Yang pertama itu jalannya lewat bawah tanah, dan juga yang kedua lewat udara. Seorang mau pilih mana? Mau lewat bawah tanah atau lewat udara? Kalau lewat bawah tanah berarti ya kita mati dulu, nanti pada waktu dibangkitkan. Tapi kalau lewat udara berarti kita belum mati nih, masih hidup, kemudian kita diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Pendiri Torchbearers, Ian Thomas, itu selalu dikatakan, I don't want to go by underground, but I want to go by air. Ya, saya tidak mau ya itu lewat bawah tanah. Kalau di London itu ada underground. Ya, underground itu kereta bawah tanah. Ya.
Saya tidak mau lewat underground, tapi saya mau melalui udara. Apa kita juga berharap begitu? Saya percaya kalau kita memang ya masih hidup ketika Yesus datang kedua kali, ya kita akan lewat udara. Kita ngalami kematian. Sebab kalau misalnya yang lewat bawah tanah itu berarti harus mati dulu kemudian dibangkitkan. Seperti kata firman Tuhan ya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah itulah ya apa yang tadi saya baru sampaikan, lewat bawah tanah atau lewat udara, itu dua-duanya akan terjadi. Dan kita berharap tentu saja lewat udara ya, jadi nggak usah mati dulu dikubur. Ya sekarang dikubur juga repot ya, karena bang sekarang ini apa-apa semua serba menyulitkan. Orang hidup sulit, orang mati juga sulit. Ya, mudah-mudahan kita masih hidup ketika Yesus datang dan kita terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan katakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bisa dibaca nanti di Matius pasal 24 ayat 36 atau Markus pasal 13 ayat 32. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali. Tapi ada banyak orang yang juga suka sok tahu. Tuhan Yesus sudah berkata tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga. Tapi ada orang yang sok tahu yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan akan tahu kapan akhir zaman akan tiba. Ayatnya biasa diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi ayat ini ditafsirkan bahwa kita ini orang Kristen pasti tahu, anak-anak Tuhan tahu kapan Yesus datang. Maka itu mereka mulai hitung-hitung. Ya, hitung-hitung. Padahal sebetulnya yang dimaksud ayat ini adalah bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah diberikan dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Itu semua sudah jadi tanda-tanda. Soal kapan itu waktunya tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya memang kita semua tahu. Sebab Yesus sudah ajarkan kepada kita. Tapi jangan kita ngutak-ngutik ya, pengen tahu kira-kira kapan Yesus datang. Itu sudah terjadi berulang-ulang. Mulai dari zaman gereja mula-mula, ada seorang ya, yang bernama Montanus dari Frigia, di tahun 156 itu ya, yang akhirnya juga lahirlah aliran Montanisme ya. Itu dia mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali segera. Dan kemudian akhirnya dia himpun orang-orang ya, semua bagaimana supaya juga mereka itu semua menantikan Yesus datang kedua kali. Tapi pengajarannya itu makin sesat, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri mati gantung diri. Nah, ini kan lucu. Kalau dia itu penuh Roh Kudus, ya berarti kan harusnya itu dari Tuhan semua apa yang dia dapatkan. Tapi ternyata akhirnya dia gantung diri. Nah, ini terus terjadi. Kalau Bapak Ibu nanti ya sekarang ini kan informasi itu ya itu mudah dicari. Cari ke Mbah Google. Ramalan tentang akhir zaman itu keluar semua itu. Keluar semua. Jadi nggak usah saya sampaikan, Bapak Ibu sudah buka nanti ya. Tapi jangan sekarang ya kan. Kalau sekarang agak mengganggu ya. Nanti buka saja ramalan tentang akhir zaman, tentang Yesus datang kedua kali itu keluar semuanya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa belajar di situ. Kesalahan-kesalahan terjadi mulai dari orang-orang saksi Yehova, ya, orang Advent, juga orang Children of God, ya, juga dari Advent, Ortodoks, semua coba menghitung-hitung sampai juga akhirnya ya kita di Indonesia juga ada banyak yang seperti itu. Salah satunya yang mungkin Bapak ingat ya ini si Mangkapin Sibuya. Ya. Mangkapin Sibuya ini adalah pendeta dari Gereja Rema Pentakosta Philadelphia
Jemaat Pondok Nabi Balai Endah Bandung menantikan kedatangan Kristus pada tanggal 10 November 2003. Saya ingat itu. Ya. Terjadi ini peristiwa ini. Banyak orang yang jual harta bendanya, ya, karena pikir Yesus mau datang kembali. Jual rumahnya, jual harta bendanya, diberikan kepada gereja. Tetapi akhirnya ternyata apa yang terjadi? Yesus nggak datang, yang datang apa? Aparat. Ditangkap itu si Mangapin si Buaya, masuk penjara karena apa? Penggelapan uang. Ya karena uang-uang daripada jemaat itu rupanya dia terima, ya dia itu langsung masukkan ke rekening pribadi. Lucu, orang semua pada jual, dia ngumpulin duit. Ini jelas ini nabi palsu yang seperti ini, ya kan? Hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk supaya orang itu simpati kepada dia, suka kepada dia, menghormati dia, bahkan kalau perlu menyembah dia. Jadi hati-hati dengan yang namanya itu ajaran-ajaran yang soal kedatangan Yesus kedua kali. Itu banyak yang ngitung-ngitung seperti ngecak, ya. Ngecak kode gitu. Ya. Saya ingat pada zaman dulu masih saya remaja ada Huawei. Nah ini Bapak Ibu yang seumur saya pasti ingat itu, Huawei. Itu ada kode-kodenya dijual kadang-kadang, ya. Dicak lah itu. Ini kalau Israel begini nih, kura-kura dalam perahu artinya apa ya gitu kan. Ya. Ya, terus kalau misalnya kalajengking misalnya itu lagi begini artinya apa? Dicak-cak supaya keluar nomor. Ya kan? Ntar keluarlah nomor nanti, ya ini wah ini dia nih pinter nih ngecaknya nih gitu kan. Nah ini ada banyak pendeta juga seperti itu. Caranya dibuat matematikanya begini semuanya. Nah ini nggak perlu seperti itu. Yang penting bukan soal kapan Yesus datang kedua kali. Waktunya yang penting apa? Yaitu berjaga-jaga. Sebab firman Tuhan katakan gini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makanan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada satu pun yang tahu. Bahkan dijelaskan seperti datangnya air bah. Nuh membuat bahtera di gunung, orang semua bingung. Itu orang gila itu. Masa buat perahu adanya bukannya di pantai tapi di gunung. Besarnya luar biasa. Ya. Nuh khotbahkan bahwa akan datang air bah. Orang gak percaya semuanya, mereka semua santai-santai aja, biasa, gak ada apa-apa. Gak terjadi apa-apa kok. Ya, semua seperti biasa-biasa, seperti sekarang ini mungkin biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba pada waktunya Tuhan, air bah itu datang. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah karena itu dalam Matius 24 ya, juga dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dari penjelasan Tuhan Yesus mengenai akhir zaman dan juga kedatangan kedua kali, maka muncullah pasal 25 itu adalah perumpamaan ini. Tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, pesan kuncinya adalah karena itu berjaga-jagalah itu. Berapa kali kita baca tadi, karena itu berjaga-jagalah. Ya. Itu tentang 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Sedikit mengenai tradisi daripada perkawinan orang Yahudi. Itu ada 3 tahap. Pertama perjodohan. Ini orang tua laki-laki, orang tua perempuannya itu laki-laki sama laki-laki. Bapaknya perempuan, bapak laki-laki ini mungkin ada nama comblangnya. Kemudian mereka ketemu, kemudian buat perjodohan. Setelah perjodohan masuk dalam pertunangan. Bahasanya itu dalam bahasa Inggris lebih tepat betrothal. Nah itu seperti Yusuf sama Maria itu juga masuk dalam pertunangan. Tahap kedua mereka sudah sampai. Fase kedua yaitu di mana itu seperti sudah mengikat.
Pada waktu tradisi ini biasanya itu dia adakan semacam perjamuan juga. Kemudian bapak daripada mempelai laki-laki itu yang akan mengelamar daripada anak perempuan daripada bapak itu, kemudian dia menuangkan air anggur di gelas. Kalau misalnya air anggur itu diminum oleh sang bapak, berarti diterima tunangannya. Nah, kira-kira begitu. Dan yang ketiga itu, tahap ketiga ini tahap di mana perumpamaan Tuhan Yesus disampaikan. Itu di mana akan datang ya mempelai laki-laki, kira-kiranya 1 tahun, dalam waktu setahun itu ya datang untuk melakukan pesta perjamuan kawin. Datang ya. Nah, itu sebetulnya 10 gadis itu sama seperti zaman sekarang, itu seperti bridesmaid. Ya, bridesmaid atau pendamping mempelai perempuan, atau kalau di Jawa namanya pagerayu ya. Ya. Nah, itu ya, mempelai pria menuju rumah mempelai wanita yang diterangi oleh pelita yang dipegang oleh gadis-gadis pendamping mempelai wanita. Kenapa? Sebab zaman dulu nggak ada wakuncar, wajib kunjungi pacar. Jadi mempelai pria ini nggak tahu rumahnya mempelai wanita. Kalau sekarang sih ya mempelai pria tahu ya kan rumah mempelai wanita. Nah, supaya tahu di mana letaknya itu pelita. Rumah di mana itu ada pelita di situ, itulah rumah daripada mempelai wanita. Jadi itu tandanya, ya, itu sebagai tanda bahwa rumah itu adalah rumah di mana mempelai wanita sedang menantikan kedatangan mempelai pria. Itu sebabnya kenapa ada pelita. Ya, kan zaman dulu pun juga itu rumah semuanya gelap gulita, ya kan. Sekarang sih jalan semua terang benderang, ya kan. Nah, ini ibaratnya sama seperti juga apa? Seperti seorang pilot yang mau mendarat, dia cari di mana itu landasan. Nah, biasanya itu landasan terang. Ya, saya sih belum pernah sampai ke kokpit untuk lihat, tapi ada beberapa orang yang mungkin pernah masuk ke kokpit, apalagi pada waktu mendarat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ingat waktu zaman kapan itu saya pernah naik pesawat, ya pesawat apa saya lupa, itu dia punya kamera. Jadi waktu kita mau mendarat itu kameranya kelihatan, kapan kita mau mendarat itu kelihatan semuanya. Kelihatan dari jauh semua. Di depan kita ada itunya apa, displaynya di situ, ya monitor. Kemudian kita bisa lihat. Ya sekarang ini saya nggak tahu pesawat apa yang ada seperti itu. Tapi itu betul-betul kita bisa lihat waktu mau mendarat itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, kalau kita mau berikan gambaran kenapa ini mempelai laki-laki itu ya dia pergi ke mempelai wanita dan mempelai wanita menyiapkan pendampingnya dengan pelita menyala. Di dalam perjalanan juga rombongan pria ini semua meniupkan shofar. Shofar itu seperti trompet yang terbuat dari tanduk. Ya, saya pernah beli di Israel shofar, tapi niupnya sampai sekarang nggak bisa. Nggak semua orang bisa niup itu. Ya. Karena itu bukan seperti suling, bukan seperti trompet. Ya, itu harus pakai tenaga yang luar biasa supaya bisa keluar suara. Wow, seperti apa? Klakson kapal kira-kira gitu. Ya. Nah, itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada pesan kuncinya yaitu tentang berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jagalah? Ini yang kita mau renungkan. Bukan soal pernikahannya, bukan soal juga kapan Yesus datang kembali, tapi soal berjaga-jaga. Itu juga bukan masalah jasmania. Misalnya yang dimaksud dengan berjaga-jaga bukan seperti orang yang jaga malam, begadang tidak boleh tidur. 10 gadis semuanya tertidur juga. Tapi ini soal rohania. Apa itu maksudnya berjaga-jagalah? Tadi sudah disinggung siap sedia. Apa artinya siap sedia? Apa artinya berjaga-jaga? Apa tindakan kita, sikap kita waktu kita berjaga? Bagaimana hidup kita waktu kita menantikan kedatangan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara semua saat ini sedang berjaga-jaga? Kalau kita percaya Yesus datang kembali, apa kita semua dalam keadaan siap sedia, berjaga-jaga? Bagaimana kalau misalnya Yesus datang tiba-tiba pada malam nanti? Apa kita sudah siap? Anggaplah sekarang kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang betul-betul serius. Jangan anggap enteng. Jangan anggap ini biasa-biasa aja, gak ada apa-apa kok. Ya.
Baru-baru ini kita sering mendengar ada isu Perang Dunia Ketiga. Sejak Rusia itu menyerang Ukraina, dan kemudian juga banyak isu-isu timbul bagaimana Rusia itu akan menjadi seperti Gog and Magog, di mana pada akhir zaman itu dia akan serang Israel, dengan nuklirnya, kemudian akhirnya terjadi Perang Dunia Ketiga. Itulah mula daripada akhir zaman, atau akhirnya akhir zaman sudah mulai. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Kristus, jadi berjaga-jagalah itu satu hal yang dipesankan Tuhan Yesus dan begitu penting. Dia akan datang kembali. Jadi kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Nah, ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Apa maksudnya ini? Nah, saya kaitkan dengan pengajaran Tuhan Yesus mengenai ketika dia khotbah di bukit. Itu tentang apa? Tentang orang bijaksana dan orang bodoh, itu di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Itulah orang bijaksana. Lalu kemudian orang bodoh, ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, dan lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus memberikan perbandingan antara orang bijaksana dan orang bodoh. Siapa orang bijaksana itu? Yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Siapa itu orang bodoh? Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, apa kaitannya dengan orang atau 5 gadis yang bodoh dan bijaksana? Tadi kita sudah baca, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Dari perkataan Tuhan Yesus mengenai pembangun yang bodoh dan pembangun yang bijaksana, maka saya menyimpulkan mengenai 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini juga seperti apa yang Yesus sampaikan. 5 gadis yang bodoh tidak berjaga-jaga, tidak siap sedia, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dia sudah diberi tugas, tugasnya itu menyambut mempelai laki-laki sesuai tradisi. Tapi tidak melakukan dengan baik, artinya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lalu kalau yang bijaksana, berjaga-jaga artinya siap sedia, dia sudah dapat tugas, lakukan dengan baik tugasnya, artinya mendengar firman, mendengar instruksi, perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, itulah artinya berjaga-jaga. Dalam keadaan kita berjaga-jaga, siap sedia, berarti kita orang-orang yang selalu suka firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Harus seperti itu. Harus jadikan firman Tuhan terus menjadi makanan rohani buat hidup kita. Terus menerus. Yesus katakan juga dalam khotbah di bukit, ini kaitannya sama, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sebelumnya ada ayat ini mengatakan, bukankah aku menyembuhkan orang dalam namamu? Bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan
ia akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi orang-orang yang bijaksana, gadis yang bijaksana adalah gadis yang ketika menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga, siap sedia, adalah mereka yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Mendapat tugas, mendapatkan firman Tuhan, dan kita lakukan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Sekarang ini kita diingatkan terus melalui WhatsApp, sosial media, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, dikirimlah ayat-ayat Alkitab. Good morning, selamat pagi, ayat Alkitab muncul. Banyak ya begitu kan? Luar biasa. Tiap hari kita diingatkan supaya kita membawa diri kita dekat kepada Tuhan, supaya siap sedia. Siap sedia itu bukan cuma Yesus datang kedua kali, bisa juga siap sedia apakah kita nanti datang kepada Yesus, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Apa kita sudah siap sedia? Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita dengar ada orang yang, wah baru ketemu kemarin makan bakmi sama-sama, kok udah gak ada? Sebab sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa kita akan pulang ke rumah Bapa nanti malam? Siapa yang sangka bahwa kita tidak akan sampai di akhir tahun 2022 ini? Siapa yang tahu? Apa kita siap sedia? Artinya kita melakukan kehendak Bapa. Itulah artinya berjaga-jaga. Nah, itu saya simpulkan makanya itu di sini. Ya. Berjaga-jagalah artinya menyiapkan diri dengan mendengar firman Kristus dan melakukannya, atau taat melakukan kehendak Tuhan Yesus. Saya kutip yang terdapat dalam Roma pasal 17. Mendengar firman Kristus. Saya tidak mengatakan firman Tuhan. Sebab kalau firman Tuhan, semua orang juga bilang saya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Saya juga dapat firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Tapi Roma 10:17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi jelas. Kristus. Firman dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan firman Tuhan dari Tuhan mana saja. Nah itu makanya ya saya juga simpulkan bahwa orang yang taat melakukan kehendak Tuhan dan taat juga melakukan semua firman Tuhan itu adalah ciri-ciri orang hidup oleh iman. Kalau orang hidup oleh iman, berarti dia suka firman Tuhan dan juga rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 17 dan 18. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman berarti orang yang mau melakukan firman Tuhan. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Gadis yang bijaksana adalah gadis yang mendengar firman Tuhan, mendengar tugas yang harus dikerjakannya, dan dia melakukannya. Nah di dalam Lukas pasal 18 ayat 8 menarik, Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pada waktu Yesus datang kedua kali bukan ditanya misalnya sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? Apakah Anda setiap minggu ke gereja? Apakah memberikan juga waktu untuk melayani Tuhan? Memberi persembahan? Yang dilihat adalah apakah ada iman dalam hatimu. Iman. Maka itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Siap sedia bahwa kita memang waktu Yesus kedua kali kita memang orang beriman. Bukan orang bodoh. Bukan seperti gadis yang bodoh. Hidup oleh iman membuat pelita kita selalu menyala. Hidup oleh iman membuat pelita kita selalu menyala. Mazmur 18 ayat 29 mengatakan, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Hidup oleh iman membuat kita selalu punya semangat hidup yang tinggi.
Sebab kita tidak melihat kegelapan lagi. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita berjalan bersama dengan firman Tuhan, tidak ada kegelapan. Firman Tuhan dikatakan seperti pelita. Kalau pelita yang menerangi saat ini, ya di sini ada pelita radiusnya cuma paling 3 meter, berarti 4 meter ke satu gelap. Saudara nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau misalnya kita itu yang tadinya kita tidak melihat apa-apa di depan sana, kita jalan 4 meter ke depan, apa yang terjadi? Yang tidak kelihatan jadi kelihatan karena kita bersama dengan terang. Itu firman Tuhan. Memang itu nggak usah khawatir masa depan, anak-anak muda. Nggak usah khawatir apa yang terjadi nanti. Jalan bersama Tuhan dan bawa firman-Nya. Jangan cuma dengar firman Tuhan di gereja, kemudian setelah itu hilang lenyap setelah makan bakmi. Bawa terus firman Tuhan dalam hidup kita supaya menerangi hidup kita. Kita nggak usah takut masa depan. Nanti jalan bersama Tuhan yang nggak kita lihat sekarang ini, yang belum tahu bagaimana terjadi nanti, belum kelihatan. Waktu kita berjalan bersama firman Tuhan akan kelihatan. Amin. Akan kelihatan. Nggak usah cari ramalan-ramalan. Jalan bersama Tuhan, bersama firman-Nya yang tidak kelihatan akan jadi kelihatan. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan hidup oleh iman membuat pelita kita selalu bercahaya. Nah, satu hal lagi saya ingin sampaikan mengenai juga gadis bodoh ini. Sangat tragis yang terjadi dengan 5 gadis bodoh ini. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tragis benar. Aku tidak pernah mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kenapa bisa begitu? Kok tidak dikenal? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saya kaitkan lagi dengan juga Matius pasal 7. Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang mengatakan, bukankah aku menyembuhkan dalam namamu, bukankah aku juga mengusir setan dalam namamu. Orang-orang mengatakan ini Yesus tidak kenal. Heran kan? Orang-orang yang melayani Tuhan begitu luar biasa seperti mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus kan, aku tidak mengenal engkau. Jadi bukan soal pelayanan yang nanti dipertanyakan, tapi soal iman. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Taat, patuh, tunduk, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan tidak mengenal mereka bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa mereka. Tentu Tuhan yang Maha Tahu pasti tahu siapa mereka. Tuhan tidak mengenal mereka karena mereka tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nama mereka tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Mengapa Tuhan tidak mengenal mereka? Karena namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Apakah nama kita tercantum dalam kitab kehidupan? Ketika murid-murid itu bersaksi kepada Tuhan Yesus bahwa setan-setan tunduk dalam namamu, Yesus katakan, janganlah kamu bergembira karena setan-setan tunduk dalam namamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bersukacitalah kalau namamu terdaftar di sorga. Itu sebabnya makanya ada pujian, ketika nama dipanggil, ketika nama dipanggil, ketika nama dipanggil. Randy, ketika nama dipanggilku ada. Haleluya. Itu yang membuat kita bersuka cita. Nama kita tercantum dalam kitab kehidupan dan kita dikenal Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau sebab namamu tidak tercantum dalam kitab kehidupan.
Wahyu pasal 20:15, dan setiap orang yang tidak melakukan, yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tentu kita tidak ingin mengalami hal seperti ini. Nah, sekarang bagaimana supaya nama kita dapat tercantum dalam kitab kehidupan? Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi harus lahir kembali. Yohanes pasal 3:3. Bagaimana supaya kita bisa dilahirkan kembali? Nah, ini jawabannya lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerima siapa? Menerima Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu percaya dalam nama Yesus. Orang-orang diperanakan lahir kembali, bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh laki-laki, tapi melainkan dari Allah. Itu kelahiran kedua, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Bukan lahir dari darah dan daging, tapi dari Allah. Itu kelahiran kedua. Jadi kita perlu lahir dua kali. Pertama secara jasmani, yang kedua harus secara rohani. Kalau tidak, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Bukan cuma ke gereja, bukan cuma jadi anggota gereja, tapi betul-betul kita percaya Yesus adalah Juru Selamat saya yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Darah Yesus itu berkuasa menyucikan dosa saya, dan saya ketika saya bertobat, dosa saya sudah disucikan. Nah, itulah jaminan kita untuk mendapatkan keselamatan. Bahwa kita sudah mendapatkan penyucian dosa. Berjaga-jagalah. Artinya menyiapkan diri dengan mendengar firman Kristus dan melakukannya, taat melakukan kehendak Tuhan. Hidup oleh iman, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan yang bertakhta dalam hidupnya. Mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Apa kita sudah melakukannya? Pastikan pelita kita terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami terus berjaga-jaga. Baik itu Yesus datang kedua kali maupun kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Kedua-duanya adalah di mana kami akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam pada pagi hari ini kami percaya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan pasti mengetuk pintu hati kami. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kami tidak bisa pergi dengan damai sejahtera tanpa kami pastikan bahwa kami adalah milik Tuhan dan nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus, Engkau berbicara terus dalam hati kami semua. Setiap jemaat yang hadir pada pagi ini, mereka boleh pulang dengan damai sukacita sejati. Karena mereka tahu bahwa Tuhan hadir dalam hati mereka. Karena mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa di surga, terus berkati Tuhan jemaat GKI Kelapa Gading ini. Menjadi jemaat yang betul-betul memiliki hidup rohani yang sejati. Sehingga mereka menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah sakit. Yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya Tuhan, jadikanlah semua jemaat-Mu sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Terus berkati hamba-Mu Pendeta Randy Tirtanadi bersama dengan tim rohaniwan yang ada di semua di sini, Pendeta Moili dan juga para penginjil, semua Tuhan pakai melalui pelayanan mereka memperlengkapi jemaat Tuhan dan juga banyak jiwa-jiwa baru yang menangkan sehingga kerajaan Allah diluaskan melalui GKI Kelapa Gading ini. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya serahkan.